Ini jadi bingung ya. Ya, kita akan jelaskan sekalian. Inilah salah satu dari permasalahan fikih di dalam sholat yang perlu diketahui kita semuanya. Kebanyakan kita yang mengatakan ini adalah perbuatan yang bagus, ya, sebetulnya kurang bagus sama sekalian. Tapi itu kan salah, ya. Ini kan imam ini baca bilang kurang tepat, ya, makhrajul hurufnya nggak tepat. Kita betulkan berarti kan bagus, ya. Nah, inilah beda antara orang yang kemudian senantiasa hadir di majelis ilmu dan juga orang yang kemudian jarang, ya. Kalau orang dia itu paham di majelis ilmu, ketika membetulkan bacaan imam itu tidak sembarang, ya. Ada beberapa adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah kita harus paham selaku makmum ketika membetulkan imam, yang dibetulkan ini adalah bacaan Al-Fatihah atau bukan. Kalau seandainya dia itu bacaan Al-Fatihah, maka hukumnya beda. Kalau itu bukan bacaan Al-Fatihah, itu lebih beda lagi. Ya, maka kita pada kesempatan pagi hari ini, ya, akan menjelaskan bagaimana adabul lil-Fatih alal imam. Adab ketika kita ini membetulkan imam. Dan imam Bapak sekalian, ketika dia itu keliru ada dua macam, ya. Bisa pertama keliru dari bacaannya, jadi bacaannya itu mungkin salah mau Al-Fatihahnya, mau kemudian dia suratnya, atau yang kedua gerakannya. Harusnya dia itu rukuk, langsung kemudian setelah berdiri sujud. Nah, ini juga perlu dibetulkan. Harusnya dia itu duduk di antara dua sujud, malah dia langsung berdiri ke rakaat berikutnya. Jadi secara umum kesalahan imam ya biasanya kalau tidak bacaannya atau kalau tidak dia gerakannya. Nah, ini karena waktunya terbatas, ya, sampai 30 menit, ya, 30 menit ke depan, ya, atau mungkin sampai setengah jam, ya, setengah kurang dikit, ya. Maka semoga kita bisa sampai di poin yang pertama kita tuntaskan. Yang jelas kalau dua-duanya ini tidak selesai, ya. Kita akan menjelaskan di sini, ya, ada Al-Fatihah ala imam, ada ketika kita membetulkan bacaan imam, ya. Karena jangan sampai terjadi kasus, ya, makmum itu berlomba-lomba membetulkan bacaan imam. Wah, ini keliru, ya. Ini diantara salah satu perlombaan yang tidak digunakan ataupun kurang baik. Kalau kita berlomba-lomba itu bagus sekalian dalam secara umum banyak hal. Kita mau adzan, ya, kemudian berlomba-lomba, ya, saya adzan, enggak saya. Jadi kemudian mereka, ya, diundi, ini bagus. Ada yang kemudian dia berlomba yang mendapatkan soft yang pertama, ya, udah saya soft pertama, kamu kedua, enggak saya, diundi, ini bagus, ya. Tetapi dalam membetulkan bacaan imam ini jangan berlomba-lomba. Imam kemudian pas lagi jadi imam dia keliru. Lalu orang di sini berlomba-lomba cepat-cepat membetulkan. Yang ini juga sama membetulkan, yang sini juga membetulkan. Itu terjadi apa? Imam bingung. Ikut yang sini atau yang ini atau yang ini. Nah, kalau kemudian tiga-tiga ini pembetulannya benar semuanya, bagus, mau ikut manapun boleh. Tapi ternyata yang ini ngajak ke utara, yang ini ngajak ke selatan. Pilih yang mana? Iya, akhirnya ikut ke utara, akhirnya bingung lagi ke selatan lagi, ke utara lagi. Wah, sehingga dalam masalah membetulkan imam ini, ya, itu tidak semua yang namanya berlomba-lomba membetulkan bacaan imam itu bagus, ya. Ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Tetapi sebelum kita akan jelaskan terlebih dahulu sebetulnya bagaimana sih hukum kita membetulkan bacaan imam ketika sholat. Ternyata kalau kita lihat, ya, dari penjelasan para ulama, mereka terbagi menjadi 3 pendapat, ya. Saya bacakan, ya. Wa karihahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa Suraih, ya. Ada orang yang berpendapat, ulama yang berpendapat membetulkan bacaan imam ketika sholat itu hukumnya makruh. Yang berpendapat seperti ini yaitu Abdullah bin Mas'ud dan juga, ya, Imam Suraih, ya. Lemah hukumnya makruh itu sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Karena mereka mengatakan nanti kalau dilakukan, ya, itu akan membuat suasana itu jadi tidak kondusif, ya. Kita kemudian ketika lagi sholat kok malah ada yang berbicara, ya, itu nggak kondusif. Mereka mengatakan hukumnya makruh. Ada yang mengatakan
membenturkan bacaan imam, hukumnya itu membatalkan sholat. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm, yang salah satu dari pendiri madzhab Dzahiri. Ya. Jadi dua pendiri imam, dua pendiri madzhab dari Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hazm mengatakan itu membatalkan sholat. Ya. Kemudian yang ketiga, dia berpendapat bahwa sunnah ini merupakan sunnah. Nah, kenapa perlu kita sampaikan ya ketika pendapat ini bagus sekalian, supaya kemudian kita tahu ya, ternyata membutuhkan bacaan imam ini juga tidak main-main ya. Tadi yang mengatakan membatalkan sholat, makanya hati-hati jangan kita kemudian menggampangkan membenturkan bacaan imam yang salah ya. Walaupun ya yang lebih tepat ya membenturkan bacaan imam itu adalah sunnah, mau sholat wajib maupun sholat sunnah, ini hukumnya termasuk sunnah, harus kita lakukan ya. Tentunya dengan catatan mereka ada beberapa adab yang harus diperhatikan ya. Dan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama, seperti misalnya sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Abdullah bin Umar, dan juga sahabat Anas bin Malik ya. Mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah ya kita membutuhkan bacaan imam. Ini berdasarkan beberapa hadis ya. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Dawud ya, dengan sanad yang hasan. Pernah salah seorang sahabat mengatakan, "Saitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shalah, fataraka syai'an lam yaqra'u." Pernah ya kami ini sholat bersama dengan Nabi, ternyata Nabi ini ketika sholat lupa tidak membaca ayat, ya ayat tertentu dilewati. Maka setelah selesai sholat, maka salah seorang sahabat menegur Nabi, "Ya Rasulullah, tarakta ayat kada wa kada." Anda tadi kayaknya meninggalkan ayat ini dan ayat ini tidak dibaca ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, "Halla adkartaniha." Kalau begitu kenapa kamu tadi tidak ingatkan saya? Kalau memang saya lupa ayat tadi, kok diingatkan? Ya. Ataupun dalam riwayat yang lain ya, itu lebih keras lagi. Rasul mengatakan, "As-sholaita ma'ana." Kamu tadi sholat dengan saya enggak? Sudah tahu saya salah, kok malah dibiarkan? Nah, ya Rasulullah, saya tadi sholat di belakang Anda. Wama mana'aka, kalau begitu kenapa kamu kok tidak membetulkan bacaan saya yang salah? Nah ini dari dalil ya. Insya Allah yang lebih tepat ya kita tetap membetulkan bacaan imam ya. Tapi dengan tadi ya ada beberapa catatan. Apa itu? Di antaranya bapak sekalian, kalau seandainya yang salah itu adalah surat ya, maka kalau tidak dibetulkan pun sholatnya tetap sah. Ini kalau surat ya. Makanya fleksibel ya. Bapak sekalian, kalau sholat kemudian imamnya ketika baca surat itu ternyata keliru, ada ayat yang ditinggalkan ya, maka ini enggak dibetulkan pun tenang ya, maka ini sholatnya sah. Bahkan bisa jadi sholatnya malah sebaiknya pas sholat tadi jangan dibetulkan. Bisa jadi seperti kasus tadi video yang saya tunjukkan. Kalau terjadi di masjid kita misalkan ya, ada imam baca surat An-Naba, lalu kemudian keliru dibetulkan kayak gitu secara detail, kurang lebih jamaah yang lainnya sholatnya jadi khusyuk atau malah semakin gak karuan, pasti gak karuan, malah jengkel dengan yang membetulkan. Ini orang kok wah kriminal sekali gitu ya. Maka harusnya dalam kondisi seperti ini dibiarkan aja ya, gak usah kemudian dibetulkan. Kenapa? Karena ini hukumnya hanya surat ya. Apalagi ini ketika salahnya itu dalam makhorijul huruf ya, ainnya kurang dalam, do'abdingnya mungkin kurang ya, kurang tebal dan lain sebagainya. Ini dalam makhorijul huruf sekalian, itu mayoritas ulama mengatakan belajar makhorijul huruf itu hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Sekali lagi ya, mayoritas ulama mengatakan belajar makhorijul huruf kha harus di mana ya, huruf ain di mana, itu hukumnya hanya sunnah. Kan kalau hukumnya wajib, wah ini banyak di antara kita yang berdosa. Karena kalau wajib berarti kan berdosa, gitu ya. Berarti kita yang nggak mau belajar makhorijul huruf, tajwid, berdosa ini kita. Ya. Ataupun kita sudah tahu ya, ternyata kita tidak membaca sesuai dengan makhorijul hurufnya, berdosa kita. Ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya hanya sunnah. Ya. Yang wajib itu membaca ya, harokatnya harus benar, itu yang wajib. A, U, I ya, itu harus benar. Jangan A dibaca U, dibaca I ya, itu yang kemudian salah ya.
Tapi secara umum ya, ini yang namanya belajar makharijul huruf ya ataupun tajwid ya. Tajwid itu berarti ada idgham ya. Itu hukumnya mayoritas mengatakan hanya sunnah, tidak wajib, hanya keutamaan ya. Sehingga apa? Kalau ini hanya surat ya, maka tidak dibetulkan, tidak mengapa, tenang aja, sholat kita tetap sah. Tapi kalau kemudian Al-Fatihah yang keliru, nah ini para ulama mengatakan ya, dilihat dulu Al-Fatihah yang keliru tadi, apakah dia mengubah makna ataukah tidak. Kalau seandainya dia tidak mengubah makna, sholatnya pun tanpa perselisihan dari para ulama sah hukumnya. Saya bacakan di sini ya fatwa yang pertanyaan yang pernah ditujukan kepada Imam Al-Qardawi ya, salah seorang ulama ya dari Madzhab Hambali yang beliau kurang lebih hidup abad ke-9 Hijriah ya. Beliau pernah mengatakan begini ya. Amma fi ghairi Fatihah fala yajibu bila khilaf aqlamuhu. Ya. Adapun membetulkan ya bacaan imam yang keliru yang dia itu bukan Al-Fatihah, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama, sepengetahuan saya itu hukumnya tidak wajib. Wa amma fil Fatihah, adapun kalau Al-Fatihah yang kemudian dia itu keliru ya, maka di sini fasahih minal mazhab wa ali jamaahirul ashab wujubul Fatih alaihi wa qila la yajibu. Maka yang sahih menurut yang mayoritas ulama yang kalau Fatihahnya yang keliru maka wajib untuk dibetulkan ya. Ini pun akan ketika dibetulkan yang wajib tadi itu kalau seandainya Al-Fatihahnya mengubah makna. Kita bacakan satu lagi ya penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah. Belum pernah ditanya begini ya. Hal man yalhanu fil Fatihah tasihu sholatuhu amla. Apakah orang yang itu keliru ketika membaca Al-Fatihah sholatnya sah atau tidak? Maka Syekhul Islam ya beliau jawab begini. Amalan fil Fatihah allati la yuhilu al-mana fatasihu sholatu sahibihi imaman aw munfaridan. Adapun kesalahan membaca Al-Fatihah yang ini tidak mengubah makna, maka ini sholatnya sah, mau dia itu sholat sendiri ataupun menjadi imam. Contohnya apa? Beliau mengatakan, misalnya ada orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah atau benar ini? Salah ya, harusnya kan Alhamdu. Terus dia bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau beliau mengatakan ini tidak mengubah makna dan bahasa Arab tetap artinya sama, cuma orang ini dia kayaknya salah yang mengucapkannya. Nah, dari sisi dari sisi membacanya salah. Tapi orang Arab paham dia mau membaca ini yang benar seperti ini. Maka ini tidak mengubah makna, maka ini hukumnya diperbolehkan. Ataupun bukan ya ini tidak yang namanya membatalkan sholat. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia kan ada juga kan ya. Ada orang bule ya berbicara dengan kita, dia salah ketika berbicara, tapi kita paham dia mau bilang kayak ini. Ya, misalkan kamu tahu nggak si fulan itu siapa? Dia jawabnya, ya saya tahu. Nah, apa maksudnya tahu itu? Enggak ya, kita paham dia kan mengatakan saya mengetahui maksudnya ya. Tapi dia mengatakan saya tahu. Ya. Nah, ini jelas ini salah ini ya. Nah, itu. Jadi dalam bahasa Arab juga sama ya. Ada kata-kata yang orang itu paham ini mengatakan seperti ini, paham. Cuma cara mengucapkannya dia salah. Nah, maka yang seperti ini ya, dia tidak kemudian mengubah makna sholatnya sah. Contoh lagi apa? Alaihim. Nah, maka ini tidak mengubah makna. Ada orang baca suratul ladzina anta alaihim. Harus dia baca alaihim biasa paham gitu. Terus dia baca alaihim. Maka ini tidak mengubah makna, maka ini sholatnya tetap sah Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya itu tetap sah ya, maka seandainya dia itu tidak dibetulkan, maka tidak mengapa. Dan beliau mengatakan waqtalu dzalika fahadza la yu'addu lahnan. Maka kesalahan-kesalahan seperti ini dan yang semisalnya tidak dianggap sebagai lahan, kesalahan yang bisa membatalkan sholat ya. Tetapi wa amalahu alladhi yuhibu al-makna. Sedangkan kalau kesalahannya ini bisa mengubah makna, nah ini hati-hati. Contohnya misalkan ada orang ketika baca
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, tunjukilah kami jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta, yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Lalu kita bacanya siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Tunjukilah kami jalannya orang-orang yang telah saya beri nikmat kepada mereka ya Allah. Kan beda banget ya. Yang telah Engkau beri nikmat ya Allah sama dengan yang telah saya beri nikmat kepada mereka. Jadi beda banget artinya ya. Maka ini mengubah makna ya. Maka ini para ulama mengatakan ini pun ada perbedaan lagi. Wa huwa ya'lam anna hadza dhamirul mutakallim la tasil sholatuhu. Kalau dia tuh ketika pas mengucapkan kalimat an'amtu 'alaihim, dia itu sadar ya, maka ini sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia tuh tidak sadar karena mungkin lagi pikirannya kemana-mana, an'amta dia bacanya an'amtu, maka di sini para ulama ada perbedaan. Ada yang mengatakan sholatnya sah, dia mengatakan tidak sah. Dia mengatakan sah kenapa? Karena dia tidak sadar. Orang yang tidak sadar itu dimaafkan. Ada yang mengatakan tidak sah karena dia al-fatihah yang salah. Intinya bagus sekali, saya menunjukkan pada bagus sekalian bahwasanya ternyata kesalahan ketika kita membaca di dalam Al-Fatihah pun ini para ulama yang mengatakan tidak semuanya harus dibetulkan, apalagi hanya surat. Dan kebanyakan biasanya kesalahan kita itu kan di surat itu Al-Fatihah, surat biasanya ya, maka santai aja. Ketika surat yang salah tidak dibetulkan pun kita tetap sholatnya sah ya. Di Al-Fatihah pun juga sama ya, seandainya tidak mengubah makna maka ini pun sholatnya tetap sah. Contohnya apa? Contoh lainnya tidak mengubah makna ya, yaitu membaca kalimat ghairil maghdubi. Waktu dipakainya pakai do ya, short do ya, tapi dia bacanya pakai do. Ghairil maghdubi, terlalu semangat. Maka para ulama mengatakan ini juga tidak mengubah makna. Karena kemiripan makhrajul huruf. Sin sama sin ketika sama-sama di kasroh, siro sama siro. Nah ini kalau orang-orang itu bingung itu. Siro sama siro, nah, kan mirip-mirip. Maka ada kemiripan, ini tidak mengubah makna, ini dimaafkan. Ataupun contoh lagi misalkan ya, kalimat waladhdallin itu dibacanya waladhdall ya, dibaca do ya. Harusnya kan do ya, pakai do ya. Maka ini juga karena mirip-mirip tidak mengubah makna. Yang ini bagus sekalian kalau kita lihat ya penjelasan dari para ulama ya. Kalau baca Al-Fatihah yang dia itu mengubah makna, yang saya perhatikan yang salah itu cuma satu. Kalau kita insya Allah orang membaca Al-Fatihah siratal ladzina an'amtu itu kayaknya nggak mungkin lah ya, susah biasanya itu an'amta ya. Tapi yang biasanya keliru yaitu apa? Nah ini yang penting sekali, yaitu ketika dia itu membaca waladhdallin tapi dia tidak ditasdid. Ini yang keliru. Kenapa? Waladhdallin ini adalah ada lamnya ada 2 huruf ya. Harusnya baca waladhdallin ya. Tapi kalau dia bacanya waladhdallin, dolin, lamnya ada berapa? Ada 1. Ini yang kemudian termasuk ya, ini keliru ya. Para mengatakan ini sudah menghilangkan 1 huruf di dalam Al-Quran. Maka ini berarti dia sudah melakukan kekeliruan ya. Maka dia sudah kemudian bisa batal sholatnya. Tapi kalau kemudian dia tetap ya mendatangkan lamnya, contohnya tidak diidgham, itu artinya itu masuk ya. Waladhdallin, orang tidak baca diputus di tengah tadi. Waladhdallin. Maka di sini para ulama mengatakan ya ini tidak mengubah makna. Ini sholatnya sah ya. Hukum kalimatul dhalin bifaqih, hukum kalimat dhalin ya lebih makna. Waqad taqra al-fuqaha ada ulama di sholat. Karena ini tidak mengubah makna ya, maka para ulama mengatakan tidak batal sholatnya. Sehingga sebenarnya bagus sekalian, Al-Fatihah pun sebetulnya ya, yang saya perhatikan yang bisa kemudian keliru itu cuma yang waladhdallin tadi. Harusnya yang ditasdid waladhdallin. Nah itu. Sedangkan yang lainnya seperti misalkan Ustaz mulanya ada imam kan kalau baca Al-Fatihah
alhamdu, bukan alhamdu, tapi ada orang sibah-sibahan alhamdulillah. Nah, kayak mirip kaf gitu ya. Karena ini kemiripan, bagi kita orang sudah sepuh ya, sudah tua ya, maka ini masih dimaafkan. Si alhamdulillah rabbil alamin. Nah, wah ini soalnya enggak, ini masih ada kemiripan ya. Maka yang keliru ya biasanya tadi harusnya tetap lamnya ada dua ya. Sebelum kita lanjutkan ya, ada pertanyaan dulu Bapak sekalian. Mau silakan Pak. Enggak. Saya sering mendengar imam itu mengucapkan marga, jadi baunya itu di kol-kolah. Bagaimana? Ya bagus sekali ya. Bagaimana kalau saya dengar bacaan maghrib? Goib kan bukan termasuk bacaan kol-kolah, tapi dia maghrib untuk hari ini. Harusnya kan maghrib, jangan di kol-kolah dipanggul. Maka apa? Ini hukumnya tetap sah. Kenapa? Karena kol-kolah itu termasuk ilmu tajwid, ya. Maka ini hukumnya tetap sah, ya. Jadi belajar ilmu tajwid itu menurut jumhur ulama itu hanya keutamaan, tidak mengurangi keabsahan ya sholat, ataupun sah atau tidak sah, tetap sah sholatnya. Karena sekali lagi tajwid itu ya menurut mayoritas ulama, ini bukan minoritas ya, mayoritas ulama itu hukumnya hanya mustahab ataupun sunnah, sehingga tetap sah. Karena sekali lagi kalau saya hukumnya wajib, saya yakin kita kalau tes satu persatu mungkin yang benar cuma yang dari rumah tafsir ini ya. Saya sendiri pribadi yang salah ya. Dosa kita itu berarti dengan ini dengan cara sholatnya dosa. Tidak baca Al-Fatihah. Bagus sekali. Jadi bagus sekali ya. Ini ada imam ketika jadi imam ternyata dia itu lupa nggak baca Al-Fatihah. Kalau dalam sholat sehari-hari aja kayaknya susah terjadi. Yang sering terjadi dari dalam sholat Idul Fitri, ya, sama Idul Adha ya. Begitu orang kedua, Allahu Akbar, langsung baca surat gitu ya. Ya lupa nggak baca takbir, kadang lupa nggak baca Al-Fatihah, karena pikirannya udah grogi gitu ya. Nah ini bagaimana? Lalu ternyata ibu langsung baca surat, lalu mau menegur subhanallah. Pikirannya saya mungkin mau baca surat yang panjang, dalam tak indah surat yang pendek. Tetap mau mengucapkan subhanallah. Kok subhanallah kenapa? Gitu. Baca lagi surat yang dipendek lagi, subhanallah lagi gitu ya. Akhirnya ada orang yang mengatakan Al-Fatihah. Nah, bagaimana hukumnya? Dan di sini menurut mazhab Maliki ya, mereka mengatakan ya, kalau seandainya imam itu tidak paham dengan yang disampaikan oleh imam, oleh makmum ya, maka fakallamahu, maka sang makmum boleh berbicara dengan imam. Menurut mazhab Maliki. Tapi kalau menurut mazhab yang lainnya tidak diperkenankan berbicara. Nah, kalau saya pribadi bagus sekali ya, jadi pertengahan ya. Jadi tadi yang namanya membentukkan bacaan imam itu kan ada yang mengatakan hukumnya membatalkan sholat. Kenapa? Karena ini berbicara ucapan-ucapan yang termasuk bukan bagian dari sholat, apalagi ngobrol. Misalkan ya, Al-Fatihah imam, kepanjangan imam, gitu ya. Nah, maka bagi saya sendiri sekalian, maka kalau seandainya imam itu belum paham ya, maka dilihat kalau seandainya ini termasuk kesalahan yang tidak prinsip, seperti misalkan tadi ya surat ataupun kemudian Al-Fatihah yang tidak mengubah makna, kalau bisa sudah bisa kita kemudian berbicara dengan bahasa Indonesia. Cukup mengucapkan subhanallah. Toh tidak dibetulkan pun sholatnya tetap sah dari yang disampaikan. Tapi bagaimana kalau Al-Fatihah seperti tadi? Nah, bagi ulama yang mengatakan boleh, maka dia boleh berbicara seperti macam Maliki tadi. Al-Fatihah belum dibaca. Nah, tapi bagi ulama lagi yang lain yang mengatakan tidak boleh, mereka mengatakan boleh kita kemudian menyendiri sholatnya, niatnya tidak diikuti imam. Ternyata
malah nggak baca Al-Fatihah langsung surat. Akhirnya dia kemudian udahlah saya tak sholat sendiri diniatkan. Kenapa? Mereka berdalil kenapa? Seorang imam kalau sholatnya panjang saja, makmum itu boleh kemudian memisahkan diri. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, pernah sahabat Mu'adz bin Jabal, ini artinya pernah saya sampaikan dulu ya di majelis ini. Sahabat Mu'adz bin Jabal dia itu jadi imam. Ternyata beliau ini ketika jadi imam membaca surat Al-Baqarah. Lantas ada jamaah yang dia tuh wah apa kesel, dia kemudian langsung memisahkan diri, melanjutkan sholatnya, salam lalu pulang. Ini gak main-main, hadis 2000 Muslim ya. Akhirnya apa? Sahabat yang masih sholat kemudian pada meliri ya. Oh meliri ya, coba ya. Kemudian selesai sholat mereka mengatakan innahu munafik, ini orang tadi itu orang munafik. Masa sholat kok malah memisahkan diri, salam munafik dia. Akhirnya sahabat ini tahu dia dibilang dari kiri, dia nggak terima. Dia langsung lapor ke Nabi. Dalam kisah dikatakan munafik, kenapa ini? Akhirnya kemudian ya Nabi memanggil sahabat Mu'adz bin Jabal yang jadi imam. Dan ditanya, ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya Mu'adz, afatanun anta, hai Mu'adz, kamu ingin membuat fitnah ya? Kalau kalian itu mengimami orang, itu jangan lama-lama. Fadil kafir, hendaknya ringankan. Karena ada orang yang di belakang itu orang yang sudah tua, ada anak kecil, ada yang punya hajat, kepentingan, pilih buru-buru dan sebagainya. Jangan dilama-lamain. Nabi tidak menyalahkan orang yang tadi keluar, yang disalahkan malah imamnya. Dan orang ini tidak disuruh mengulangi sholatnya, berarti sholat orang yang keluar ini sholatnya sah tidak? Sah ya. Orang yang dia itu imamnya lama saja, dia kemudian boleh keluar, padahal sholatnya sah. Apalagi yang imamnya sholatnya tidak sah karena dia membaca Al-Fatihah, boleh tidak keluar? Bukan boleh nanti, dia malah diajukan keluar. Contohnya kita lagi sholat, datang ke masjid, kejebak, atau ternyata ini masjid yang modelnya itu sholatnya super ekspres ya. Kalau sholat itu cepat banget ya, tapi terawih ya, masjid ya, yang kemudian bagus baca ayat, ternyata ini salah tempat ya. Dia sholatnya 20 rakaat cuma 7 menit. Maka dia boleh, karena namanya tumakninah kan termasuk rukun. Gak sah sholatnya kalau kemudian tidak tumakninah. Maka dia begitu Allahu Akbar, begitu rakaat pertama boleh tidak tumakninah nih. Langsung dia memisahkan diri, sholat sendiri salam boleh. Maka dia dengan Al-Fatihah tadi. Maka bagi ulama yang kedua mengatakan dia sebaiknya tidak berbicara, tapi dia memisahkan diri karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah termasuk rukun ya. Mungkin pertemuan mendatang kita akan jelaskan ya apa saja yang termasuk dari rukun sholat ya, sehingga kita nanti bisa mengambil sikap yang benar. Ini imam tidak melakukan rukun, berarti kita nanti bisa keluar dari sholat. Nanti Pak ada pertanyaan lagi? Yang penjelasan di awal tadi ini apakah yang dimaksud itu apa seperti ini? Nah, misalnya imam itu kan baca surat At-Tin, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum. Nah, terus kemudian ada makmum yang kemudian itu terlambat tidak mendengar bacaan di awal. Ya, nah, terus kemudian itu geser ke Al-Asr kan itu. Nah, yang sananya ya meneruskan At-Tin, nah kemudian yang sini Al-Asr. Apakah yang seperti itu? Nah, kemudian yang kedua menyambung tadi, apakah misalnya imam itu terlalu panjang? Nah, apakah yang dimaksud bersuara itu termasuk yang seperti ini, tidak harus bersuara dalam bahasa membaca ya surat At-Tin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, harusnya kan falahum ajrun ghairu mamnun. Tapi kalau dia itu baru masuk shaf ya, dia langsung illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi, langsung gitu. Nah, makanya apa? Ini diantara adab-adab yang keliru. Apa adabnya Bapak sekalian? Sebenarnya banyak ya. Ini waktunya nggak tepat ya, saya akan sebutkan. Diantaranya apa? Yang pertama, ketika kita menentukan imam, kita harus yakin dulu imam itu keliru. Kalau nggak keliru, maka jangan dibetulkan. Nah, ini kan belum tentu keliru ya, karena bahkan jadi ada bacaan-bacaan dalam sholat yang ini. Sumum bukmun umyum fahum layak. Ada dua, bisa layak jiun, bisa layak kiun. Surat apa yang dibaca? Nah, ternyata dia imamnya baca layak kiun, langsung layak jiun, layak kiun, layak jiun. Ternyata
Memang layak kilo, dia lagi baca yang layak kilo gitu ya. Ya, maka harus yakin dulu. Kalau dia masih ragu-ragu, jangan dibetulkan. Termasuk juga sekalian, kalau membetulkan imam ya, itu hendaknya jangan rebutan. Ini dia yang kita sampaikan. Betulkan imam itu siapa yang paling berhak membetulkan imam, yaitu orang yang ditunjuk. Jadi kalau di masjid lebih besar itu ada yang ditunjuk membutuhkan bacaan imam, jadi terletak di belakang. Ya, jadi bukan hanya dilakukan ya oleh masjid kita, bahkan masjid-masjid ya seperti Masjid Nabawi ya. Ada satu video ya Imam Al-Budairi ya, Syekh Al-Budairi ya, beliau itu pernah ya bermakmum dengan imam Masjid Madinah Al-Munawwarah ya. Kemudian di belakangnya ada yang membutuhkan bacaan imam, belakangnya persis. Ternyata beliau agak jijik, agak serong kan. Ternyata imam itu ketika membaca bacaan salah, aku betul oleh Imam Budairi, beliau tidak membutuhkan bacaan imam, beliau noleh begini. Ada videonya? Belum ya? Dengan waktu saya tunjukkan ini ada yang satu juga nanti kalau ingin lihat ya. Beliau langsung lihat ke sini. Kenapa lihatnya? Dia ingin tahu dulu ini orang yang membutuhkan imam itu ada enggak. Kalau ada ternyata sudah dilihat ada, maka beliau nggak membetulkan. Kemudian dibetulkan oleh orang ini. Sehingga apa? Kalau memang di masjid itu sudah ada yang ditunjuk untuk membetulkan imam, maka makmum tidak boleh membetulkan. Apalagi ini hanya surat. Maka jangan berlomba-lomba membetulkan imam. Kasihan imamnya. Ya. Jadi tadi ya yakin dulu. Kalau yakin ini baca ayat ini salah, begini. Baru silakan dibetulkan. Kalau belum dibetulkan, ya kalau kita belum yakin maka jangan dibetulkan. Kenapa? Ya biasanya yang namanya imam kan baca lebih panjang, lebih bagus lah, apalagi terus dibanding makmum. Kalau sang imam lebih bagus, tentunya dia jadi imam, kan begitu harusnya. Maka saya yakin imam, ya kita harus yakin dulu ya ini bacaannya itu salah atau benar. Jadi pastikan dulu, jangan terburu-buru. Karena tadi kita sampaikan ya, mendahulukan dalam bentukan imam itu sebetulnya tidak tepat. Ya, itu termasuk yang berlomba-lomba yang kurang tepat ya. Kemudian yang kedua tadi itu menjadi oh ya, bagaimana konteks ketika imam itu panjang ya lalu nah, maka para ulama mengatakan yang namanya berbicara yang dia itu membatalkan sholat itu kalau seandainya mengeluarkan 2 huruf. Huruf apa ya? Kalau yang ini kan belum mengeluarkan 2 huruf, ini tidak membatalkan imam ya, ya tidak membatalkan sholat dia tidak. Tapi hukumnya makruh ya, jadi makruh ya. Karena apa? Ya kalau mau membetulkan ya nanti aja ketika imam sudah selesai. Tapi kalau dia sudah gak kuat, mendingan dia keluar. Gak usah malah ini batuk, situ juga batuk. Ini batuk. Itu nanti masih jadikan kondusif. Kalau memang dia gak kuat, keluar aja. Jadi kalau di masjid-masjid kita yang sebenarnya pandemi kan masih wajar ya, belum panjang banget ya. Kalau masjid di masjid tempatnya Nabi ya itu sampai baca surat Al-Baqarah ya, itu kan biasa gitu ya. Maka wajar kalau kemudian keluar, sabar ya. Kalau memang nggak betah ya, tinggal ke depannya nanti kita nginteni buat kalau yang jadi imam orang ini, udahlah saya seterusnya dan seterusnya. Atau deh, ya ini. Ya satu pertanyaan lagi kalau ada, kalau tidak ada kita cukupkan. Nah kalau tidak ada ya kita simpulkan baru sekalian ya. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan mendatang. Ya. Jadi kesimpulannya ya, yang namanya kesalahan imam ketika membetulkan, ketika dia itu membaca surat atau Al-Fatihah, ternyata tadi ya tidak semuanya itu kemudian kita betulkan, wajib dibetulkan. Ya. Kalau dia itu surat tidak dibetulkan tidak mengapa. Ya. Tapi kalau Al-Fatihah ini pun dilihat. Kalau Al-Fatihahnya dia itu mengubah mana, silakan dibetulkan. Kalau tidak juga dibetulkan tidak apa-apa. Karena tadi ada jamaah yang terlalu ingin. Ya. Kalau berimam ya bermakmum dia bermakmum dengan imam tertentu pasti dikomentari sama imam ini dikomentari gitu ya. Maka setelah kita tahu ini kita tenang aja, sholatnya berarti tetap sah ya. Ya tidak usah kita ragu-ragu bermakmum di belakang orang tadi. Dan cara membetulkan imam ya itu sebetulnya ada cara membetulkannya. Salah satunya adalah kita sampaikan ya. Jadi kita yakin dulu ini imam itu salah. Kalau imam itu kita masih belum yakin, jangan dibetulkan. Dan yang kedua, kalau seandainya imamnya ini sudah ada yang ditunjuk untuk membetulkan imam, maka makmum tidak boleh membetulkan. Ya.
Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib ini juga nomor